Mendengar di belakang ada suara kaca pecah, para polisi dan para ahli dari pihak keamanan pun berpaling bersamaan. Kemudian mereka pun melihat sosok yang tinggi besar, jatuh dari langit, bak seorang dewa perang, melandas di belakang. Dari ketinggian yang hampir 100 meter, orang ini bisa-bisanya tidak terluka sama sekali, hanya sedikit menekuk lututnya untuk mengurangi gravitasi. Lantai tempat dia melandas membentuk sebuah lubang besar, aspalnya pecah, garis retaknya melebar perlahan-lahan. Di tengah para tatapan melongo orang-orang, orang ini melangkahkan kakinya, berjalan keluar dari lubang, keluar dari kerumunan dan berjalan ke depan Masami Chiba. Siapa orang ini? Wah, tadi dia lompat dari lantai berapa? Sepertinya di atas lantai 30. Ya Tuhan, itu ketinggian 100 meteran. Dia tidak mati. Sama sekali tidak terluka. Apakah dia manusia? Ah, aku pernah melihatnya, sepertinya dia adalah bantuan yang dipanggil Robert. Dari 4 orang yang muncul di depan pintu tadi pagi, ada dia, aku ingat. Di mana 3 orang yang lainnya? Siapa mereka sebenarnya? Jangan-jangan Robert begitu percaya diri, memanggil 4 orang ini, apakah mereka bisa melindungi Jiang Cheng? Para polisi berbicara bersamaan. Nona kecil, halo. Steel Bull tertawa dan menyapa Masami Chiba. Kamu, Steel Bull. Pupil mata Masami mengecil, dia pernah menyelidiki informasi anggota pasukan binatang buas, ini bukanlah sebuah rahasia, oleh karena itu dia mengingat muka para anggota inti pasukan binatang buas. Dia bisa langsung mengenali orang di depannya ini adalah Steel Bull yang memiliki bounty setinggi 1,4 triliun. Wah, Nona kecil bisa-bisanya mengenalku, benar-benar adalah kehormatanku. Steel Bull mengelus kepala bagian belakangnya, tertawa malu. Robert begitu menganggap tinggi aku, bisa-bisanya mengirim kalian. Masami Chiba tertawa dingin. Tidak ada cara lain, kalau bos tidak ada, Sandy kecil itu tidak bisa mengontrol keadaan secara menyeluruh, sebelumnya dipukul olehmu sampai luka dalam, sekarang masih berbaring di rumah sakit, tentu saja tidak mungkin mengangkatnya keluar dan bertarung lagi denganmu kan. Steel Bull berkata tidak berdaya. Sandy seorang diri di rumah sakit, pasti sangat kesepian. Tuan Steel Bull, apakah Anda mau pergi menemaninya? Masami Chiba menunjukkan ekspresi seperti sangat mengasihani Sandy. Lebih baik tidak usah, dengan menangkapmu, aku rasa Sandy akan merasa senang dan segera keluar dari rumah sakit, kata Steel Bull. Meskipun kamu adalah tentara bayaran yang bernilai 1,4 triliun, tapi hanya kamu seorang, takutnya masih tidak bisa melindungi perusahaan besarmu ini. Masami Chiba tersenyum. Oleh karena itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kali ini kamu datang berempat, Nona Chiba. Kali ini, sebuah suara yang dingin terdengar dari belakang, Fierce Tiger melangkah mendekati mereka. Dari dua sisi lain, Hans dan Hendy juga menutup jalan kabur Masami Chiba. Dengan begini, depan belakang kiri kanan, 4 arah, Masami Chiba di tengah, dikelilingi oleh mereka dan tidak bisa kabur. Masami Chiba melihat mereka satu persatu, setelah dia melihat Fierce Tiger, pupilnya pun semakin mengecil. Berencana sedetail apapun, Masami Chiba tidak menyangka, Robert bisa-bisanya begitu mementingkan perusahaan besar Mo. Tidak hanya Steel Bull, dia bisa-bisanya memanggil Fierce Tiger yang termasuk 4 binatang buas di pasukan binatang buas ke sini. Selain itu, Hans dan Hendy, dia tidak kenal tapi dilihat dari tekanan yang mereka keluarkan, bukanlah orang biasa. Demi melindungi diri, pasukan binatang buas bisa-bisanya mengirim 4 orang. Kalian berencana menggertakku karena jumlah kalian banyak. Masami Chiba tertawa dingin. Kamu juga masih ada muka berkata seperti ini. Membunuh dan melukai rakyat tak berdosa. Jangankan hanya 4 orang, kalaupun datang 40 orang mengeroyokmu juga tidak keterlaluan. Hendy tipe yang lurus, dia pun langsung marah-marah. Menghadapi seorang perempuan, pasukan binatang buas yang ternama bisa-bisanya berempat lawan satu, benar-benar tidak ada harga diri. Masami Chiba berkata dengan suara besar. Kamu jangan menjerit lagi, kamu memang mau 4 lawan 1, kamu keberatan. Hans di sisi lain pun mengerutkan kening.
Pandangan Masami berpindah kembali ke Steel Bull. Pandangannya memandang rendah. Awalnya pikirnya bisa bertarung sepuasnya dengan Tuan Steel Bull. Tidak disangka Tuan Steel Bull bisa-bisanya takut bertarung dengan perempuan lemah sepertiku. Masih mau mencari bantuan untuk mengeroyokku. Aku sungguh kecewa. Duh, dianggap remeh nih. Perasaan seperti ini sangat tidak enak. Steel Bull menghela nafas. Siung. Di detik selanjutnya, Steel Bull sudah muncul di depan Masami. Sangat cepat. Masami Chiba terkejut. Hua. Muncul sinar kuning, pedang Kusanagi pun muncul. Terang. Steel Bull langsung mengulurkan tangan, bahkan tidak menggunakan jurus Busosoku Haki, dan langsung menerima pukulan ini dengan tubuhnya. Pedang Kusanagi melandas di lengan Steel Bull, mengeluarkan bunyi baja yang bertabrakan, seakan ini bukanlah badan yang dibuat dengan daging dan darah, namun adalah baja yang sangat kuat. Bagaimana mungkin? Bahkan Masami Chiba juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tahu Steel Bull sangat kuat, kalau tidak juga tidak mungkin bisa diberi bounty setinggi 1,4 triliun. Sebelum mulai bertarung, dia juga berpikir ini adalah perang yang sulit, tapi dengan 3 pusaka keramat, dia lebih kurang bisa menang sedikit lebih mudah. Tapi dia tidak menyangka, pedang Kusanagi yang sampai sekarang tidak pernah gagal dipakai melawan Steel Bull sama sekali tidak ada efek. Hal ini di luar perkiraan Masami Chiba, langkah kakinya ringan dan segera mundur beberapa langkah untuk memberi jarak antara dia dan Steel Bull. Steel Bull menepuk lengan kirinya, kemudian tertawa, aku yang tua ini tidak ada kelebihan apapun, hanya ada daging dan kulit yang tebal tidak bisa ditembus oleh peluru dan pedang. Tapi Nona Chiba, pedang Kusanagi-mu ini benar-benar hebat, melandas di tanganku, aku bisa-bisanya merasa sakit, sebelumnya, hal ini tidak pernah ada. Masami Chiba membawa pedang di depan dadanya, menunjukkan ekspresi serius. Samar-samar, seperti ada pergerakan ilusi, satu Masami Chiba berubah menjadi 3 sosok. Weng. Pedang Kusanagi berubah, dari kuning menjadi merah muda, pedang itu bersinar merah muda. Senbon Zakura. Masami Chiba membuka mata secara perlahan, bibir merahnya terbuka sedikit. Cepat lari. Fierce Tiger memperingatkan polisi dan pihak keamanan di dekat Masami. Mendengar peringatan Fierce Tiger, semua orang langsung menjauhi Masami Chiba, mencari sesuatu untuk menutupi mereka, memberikan arena perang yang luas untuk Masami Chiba dan Steel Bull. Hua. Di depan mata ketakutan orang-orang, pedang Kusanagi yang dipegang Masami hancur berkeping-keping. Kelopak bunga sakura yang berwarna merah muda menyebar dari badan pedang Kusanagi, dan berputar di udara mengelilingi Masami Chiba. Sampai akhirnya, pedang Kusanagi hanya tersisa gagangnya. Seluruh bilah pedang berubah menjadi kelopak bunga sakura, ribuan kelopak bunga sakura menari di udara, seperti ombak yang berwarna merah muda. Teknik ilusika. Efeknya sangat bagus, dicatat dulu. Hans yang berada tidak jauh mengerutkan kening, mengeluarkan satu buku catatan kecil, bisa-bisanya mulai menulis. Hendy memelototinya, Kak, sekarang situasi seperti apa, kamu masih ada waktu menulis. Ini seni, kamu mengerti. Hans berkata mengerutkan bibirnya. Masami Chiba tidak memedulikan kedua kakak beradik ini, dia mengulurkan tangan, mengarahkan gagang pedang ke arah Steel Bull, tatapannya jernih namun tajam. Di bawah perintah Masami, ribuan kelopak bunga sakura langsung mengarah ke Steel Bull. Steel Bull masih belum sempat bereaksi, badannya sudah ditutupi oleh seluruh kelopak bunga sakura. Sakura Blade. Suara merdu Masami Chiba sangat jernih. Shuh. Bunga sakura seketika berubah menjadi sangat tajam, berputar zigzag di tubuh Steel Bull. Kaca. Kelopak bunga sakura yang berputar dengan kecepatan tinggi menyerang tubuh Steel Bull, menghasilkan suara yang memilukan, bahkan samar-samar terlihat kilatan api. Hanya saja kelopak bunga sakura terlalu banyak, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas keadaan Steel Bull sekarang. Hendy khawatir terjadi masalah, dia pun bertanya, Paman Steel, bagaimana keadaanmu? Paman Steel kalau memang tidak tahan lagi berteriak saja. Hans menunduk menulis berteriak tanpa mengangkat kepalanya.
Hanya Fierce Tiger yang tidak bersuara, dia juga malas berdiri, duduk asal di lantai dan mengeluarkan sebatang rokok dengan santai mulai merokok sama sekali tidak khawatir Steel Bull akan terluka bam. Tubuh Steel Bull bergetar, kelopak bunga di tubuhnya pun seketika menyebar dan langsung terjatuh di lantai. Pakaian Steel Bull sudah robek menjadi kepingan. Tapi dia tetap tidak terluka sama sekali. Kalau bukan karena di kulitnya ada beberapa bekas sayatan berwarna putih, orang-orang pasti mengira Senbon Zakura Masami sama sekali tidak berbahaya. Melihat pemandangan ini, pupil Masami Chiba menyusut. Sangat gatal, sangat gatal. Steel Bull menggaruk bekas sayatan di tubuhnya, bekas-bekas ini adalah bekas sayatan kelopak bunga tadi. Pasukan binatang buas, apakah semua anggotanya adalah makhluk aneh sepertimu? Masami Chiba berkata tidak percaya. Masih normal, kulitku hanya lebih tebal sedikit. Steel Bull tertawa bodoh. Melihat Masami Chiba tetap tidak ada maksud menyerah, Steel Bull berkata menasihati, menyerahlah Nona Chiba, pasukan kita tidak akan membunuh orang yang menyerah, kamu tenang saja. Dari pertarungan tadi, kamu seharusnya sudah tahu perbedaan kita, bahkan aku saja tidak bisa kamu kalahkan, bagaimana bertarung dengan Fierce Tiger. Masami Chiba melirik Fierce Tiger yang berada tidak jauh, usianya sepertinya masih lebih muda darinya 2 tahun, tapi sudah menjadi orang hebat yang diberi bounty setinggi 1,7 triliun. Jumlah bounty tidak menandakan kehebatan seseorang. Ada beberapa orang yang bounty-nya triliunan, tapi tetap hanya orang lemah. Dan ada beberapa orang yang bounty-nya 0, tidak berarti orang ini tidak hebat. Masami Chiba adalah salah satu contoh ini, dia tidak didaftar sebagai orang yang dicari oleh World Government, oleh karena itu bounty-nya 0, namun bisa dengan gampangnya mengalahkan Higashino Keigo yang bounty-nya 400 miliar dan Sandy yang bounty-nya 800 miliar, tapi, jumlah bounty setidaknya bisa dijadikan referensi. Bounty Steel Bull seharga 1,4 triliun. Dan bounty Fierce Tiger seharga 1,7 triliun. Steel Bull termasuk anggota lama pasukan binatang buas, kemampuannya hebat termasuk anggota dari 12 Chinese Zodiac. Sedangkan Fierce Tiger juga termasuk salah satu anggota 12 Chinese Zodiac, namun juga termasuk 4 binatang buas di dalam pasukan, kedudukannya di pasukan binatang buas jelas lebih tinggi daripada Steel Bull. Membandingkan dua hal ini, sudah bisa mendapatkan jawaban kehebatan Fierce Who sudah pasti lebih tinggi dari Steel Bull. Ini adalah hal yang sudah pasti tidak usah diragukan lagi. Memikirkan sampai sini, Masami Chiba sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangan, gagang pedang sedikit miring. Kelopak bunga sakura yang ada di lantai dekat Steel Bull perlahan-lahan bangun, sekelopak demi sekelopak kembali ke pedang Kusanagi. Akhirnya sudah bersedia menyerah. Steel Bull tertawa. Bukan, Masami Chiba menggelengkan kepala, hari ini kalian bergerombolan melawanku sendiri, menang tanpa bertarung, aku tidak akan menyerah begitu saja. Apa maksudmu? Steel Bull menunjukkan ekspresi curiga. Aku akan kembali lagi. Masami berkata dengan serius. Handy yang di samping tertawa, Nona Chiba, kamu pikir hari ini kamu bisa melarikan diri? Melihat Masami Chiba tetap melawan, bahkan ada maksud ingin melarikan diri, Fierce Tiger pun berdiri, mematikan api rokok. Hans yang sedang menulis juga menyimpan catatannya, menunjukkan ekspresi serius. Cermin Yata no Kagami. Masami Chiba berkata dengan suara ringan. Tring. Di depannya, tiba-tiba muncul air, sebuah permukaan air berbentuk segi panjang seperti sebuah cermin muncul di penglihatan orang-orang. Alasan cermin Yata no Kagami memiliki kemampuan untuk memantulkan seluruh serangan adalah karena kemampuannya adalah refraksi. Karena kemampuan ini, cermin Yata no Kagami baru dianggap oleh dunia luar sebagai sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini, benar-benar termasuk sebagai senjata dewa. Hentikan dia. Meskipun tidak mengerti apa yang terjadi, tapi Fierce Tiger merasa ada yang tidak benar, tapi sudah tidak sempat. Masami Chiba melangkah, langsung berjalan masuk ke dalam cermin Yata no Kagami, permukaan air itu menghilang, Masami Chiba juga ikut menghilang tanpa jejak. Permukaan laut yang biru, langit juga biru. Membentang sejauh mata memandang.
Semuanya dengan corak warna biru, seakan-akan sudah sampai ujung dunia. Di sini adalah samudera dengan area yang paling luas di dunia, Samudera Pasifik. 10 kapal perang sedang berlayar di atas laut ini. Kapal perangnya sangat besar, tapi begitu dilihat dari samudera yang tiada bertepi ini, begitu kecil dan tidak berarti. Seperti belasan ekor semut yang sedang merayap di tanah. Setelah 10 kapal perang berlayar keluar dari Fusang, mereka memasuki Samudera Pasifik dan menuju Miami, kota di Amerika yang merupakan markas besar World Government. Sang pemberani yang berdiri di atas geladak Konstantin menurunkan teropongnya, memandang pemandangan laut yang luas, merasakan tiupan basah dan asin angin laut yang membelai wajahnya, dan terasa sangat menyenangkan. Dia juga dalam suasana hati yang baik. Tadinya hanya mendapat perintah datang ke kota Fusang untuk memeriksa keadaan, tapi tidak disangka, Ryoma Shinichi ternyata mengirim sebuah hadiah besar. Kekasihnya Robert Windstalker. Jika dibawa ke World Government, dihukum secara terang-terangan, dengan sifat Windstalker pasti tidak akan tinggal diam saja. Asalkan Windstalker membuat keributan, kali ini daerah terlarang Dewa Angin pasti akan dimusnahkan. Adanya hadiah besar ini, Konstantin tidak mengikuti rencana awal yang hendak membawa Ryoma Shinichi ke markas untuk mendapat hukuman, tapi memintanya tetap tinggal di Fusang untuk menjaga di sana. Bagaimanapun, ini adalah sebuah jasa yang besar, jika Ryoma Shinichi ada di tempat juga, jasa ini akan dibagi dengannya. Ini adalah hal yang tidak diharapkan oleh Konstantin. Jika daerah terlarang Dewa Angin dimusnahkan, dia Letnan Jenderal Konstantin dengan jasa besar ini bukan tidak mungkin akan naik jabatan menjadi jenderal besar. Berpikir sampai di sini, Konstantin spontan tertawa. Tambah orang lagi, awasi wanita ini dengan ketat, sebelum sampai ke markas, sama sekali jangan sampai terjadi hal tak terduga. Perintah Konstantin pada bawahan yang ada di samping. Baik, bawahan segera bertindak sesuai perintah. Konstantin tetap tinggal di atas geladak, dia berleha-leha dan duduk santai di kursi, berjemur panas matahari, membuatnya merasa sangat nyaman. Tuan Letnan Jenderal, Tuan Letnan Jenderal. Tiba-tiba di saat ini, seorang mayor jenderal menyerbu naik ke geladak menuju ke hadapan Konstantin. Konstantin membuka sebelah matanya, dan mengerling ke pihak lawan. Apa yang terjadi? Mayor Jenderal Olaf. Mayor Jenderal Olaf adalah penanggung jawab di kapal perang yang dinaiki Konstantin. Konstantin adalah letnan jenderal, yang bertanggung jawab semua atas 10 kapal perang ini. Kapal yang dia naiki juga tidak semua urusan diurus olehnya. Raut wajah Mayor Jenderal Olaf tidak enak dilihat. Dengan suara rendah dia berbisik di samping telinga Konstantin, Tuan Letnan Jenderal, kemungkinan akan terjadi masalah. Apa yang telah terjadi? Tanya Konstantin tanpa ekspresi. Masalah yang barusan terjadi, 10 kapal perang mendadak berhenti tapi setelah diperiksa tidak mengalami gangguan mesin. Mayor Jenderal Olaf menjelaskan. Semua armada berhenti. Konstantin dengan ekspresi heran. Benar, Tuan Letnan Jenderal, kita terkepung di sini, kata Mayor Jenderal Olaf. Konstantin sudah tidak bisa duduk diam lagi, terkejut dan bangun dari duduknya lalu segera berjalan menuju pinggir geladak memeriksa keadaan. Benar sesuai yang dikatakan Olaf, 10 kapal perang berhenti tidak melanjutkan pelayaran, bagaikan terkepung di tengah lumpur. Suasana yang tidak tenang mulai merambat ke 10 kapal perang tersebut. Untungnya di tiap kapal ada mayor jenderal yang bisa mengendalikan suasana ini. Diam-diam para prajurit satu persatu mulai saling membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Sudah pasti ini bukan gangguan mesin. Tanya Konstantin dengan suara pelan. Sama sekali bukan gangguan mesin, jika 1 atau 2 kapal yang terjadi gangguan mesin itu mungkin saja, tapi kalau 10 kapal dalam waktu bersamaan terjadi gangguan mesin itu mana mungkin? Kata Olaf sambil menggertakkan gigi. Konstantin setuju dengannya, benar juga apa yang kamu katakan. Tuan Letnan Jenderal, kita selanjutnya bagaimana? Tanya Olaf tidak sabar. Tuan Mayor Jenderal, tetap tenang. Kata Konstantin dengan tenang dan sabar. Baik, Olaf mengangguk. Tuan Mayor Jenderal, jika benar bukan gangguan mesin, kalau begitu cuma ada satu kemungkinan, ini adalah ulah seseorang. Kata Konstantin serius.
Apakah ada pengkhianat dalam armada? Olaf kaget seketika. Kemungkinan ini ada, namun sangat kecil, nyaris tidak perlu dipikirkan. Kata Konstantin tidak setuju dengan dugaan Olaf. Mengapa? Tanya Olaf tidak mengerti. Pertama, membuat 10 kapal perang berhenti dalam waktu bersamaan, juga tidak merusak mesin ini adalah sebuah hal yang sulit. Lalu, di setiap 10 kapal perang ada seorang mayor jenderal 3 kolonel yang memberi komando, di bawah pengawasan mereka aku pikir tidak ada yang berani melakukan sesuatu pada kapal perang, kata Konstantin. Andaikan pengkhianatnya adalah kolonel, bahkan mayor jenderal. Curiga Olaf tanpa terkecuali. Sebagai seorang perwira armada perang, aku sepenuhnya percaya dengan pengurusan para staf armada perang ini, mereka tidak akan melakukan hal ini, kata Konstantin dengan teguh. Mendengar kata dari Konstantin, awalnya dalam hati Olaf merasa cemas dan risau pelan-pelan mulai tenang. Jadi Tuan Letnan Jenderal, menurut Anda siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Tanya Olaf. Tuan Mayor Jenderal, aku sudah menganalisa begitu banyak, jawaban sudah begitu nyata. Konstantin menghela napas pelan, kalau memang bukan orang sendiri yang melakukan, pasti tipu muslihat orang luar. Pikir lebih seksama lagi, di armada kita selain orang sendiri, siapa lagi yang orang luar? Wanita CBD yang dibawa dari kota Fusang. Olaf kaget. Dia adalah penyebab utama armada kita terkepung, tapi bukan dia yang melakukan, karena dia tidak memiliki kemampuan itu, ujar Konstantin. Apakah orang yang datang untuk menyelamatkan dia? Kata Olaf tegang, benar, pintar, puji Konstantin sambil mengangguk. Dengan tidak percaya Olaf berkata, siapa yang akan menyelamatkannya? Mengapa kita melihat penting wanita ini, dan memutuskan untuk membawa dia ke markas? Konstantin balik bertanya. Karena dia adalah kekasihnya Windstalker, Ryoma Shinichi yang bilang begitu, jawab Olaf. Kekasih disandera orang, apa kamu akan pergi menyelamatkan dia? Konstantin lanjut bertanya. Tentu saja aku, selagi berkata, tiba-tiba Olaf menyadari sesuatu, seketika raut wajahnya berubah, dan keringat dingin bercucuran. Kelihatannya sudah terpikirkan olehmu, siapa yang menyebabkan kita terkepung di tengah Samudera Pasifik ini? Konstantin berkata, kalau dipikir iya juga, seluruh Asia kira-kira yang memiliki kemampuan itu hanya dia. Dengan hati-hati Olaf berkata, Tuan Letnan Jenderal Anda pasti dia sudah datang. Masalah ini, mengapa tidak kamu sendiri yang menanyakan padanya? Kata Konstantin. Dia ada di dekat sini. Olaf makin panik, menggenggam erat kapak yang ada di pinggangnya, dengan wajah penuh waspada memandang ke sekeliling, takut kalau Robert serang mendadak. Konstantin mengedarkan pandangannya ke udara, menajamkan matanya, Tuan Windstalker, kalau memang sudah datang, buat apa sembunyi-sembunyi? Tidak ada suara sahutan. Konstantin berdeham dengan dingin, Tuan Windstalker, apakah masih ingin curi dengar ada informasi apa? Angin mulai bertiup. Di tengah udara, timbunan angin yang terlihat dengan mata telanjang, pelan-pelan mengembun dan muncul wujud seorang manusia yang tembus pandang. Badan manusia ini pelan mulai terbentuk, bagian kepala yang paling pertama kelihatan jelas, seorang tipikal remaja CBD kulit kuning, rambut hitam, bola mata coklat. Robert, yang mencegat 10 kapal perang. Sementara itu rudal kapal perang sudah mengarah tepat ke arah dia. 9 kapal perang lainnya, juga dengan cepat mendapatkan berita, dan masing-masing mengambil tindakan yang relevan. Saat ini Robert sedang dibidik dengan daya tembakan 10 kapal perang. Begitu dia ada sedikit gerakan yang berlebihan, akan mendapat tembakan dari 10 kapal perang, dalam sedetik akan meledak dan menjadi serpihan. Tidak terpikirkan kamu sungguh menyusul ke sini, Tuan Windstalker. Sambil mengamati sosok tubuh pihak lawan, Konstantin memicingkan matanya, dan berkata pelan. Tidak ada cara lagi, hanya bisa mencoba sekali ini, kalau gagal, hanya bisa ke markas World Government untuk merebut orang, dengan begitu akan mendapat bahaya yang lebih besar. Kamu pikir di bawah bidikan senjata 10 kapal perang, bahaya tidak terlalu besar. Kata Konstantin dingin. Orang yang bersenjata di sini bahayanya lebih kecil dibandingkan dengan orang yang bersenjata di markas World Government.
Jenderal berbintang 5 di markas World Government, jika bisa aku lebih baik tidak bertemu dengan mereka selama hidupku. Robert sepertinya mengingat kembali masa lalu yang membuatnya tidak senang, dan rasa takut masih menghinggap di hatinya. Konstantin mengeluh, hanya saja disayangkan, rencana kamu sudah gagal, sudah kutebak itu kamu dan melihat tempat persembunyianmu. Patut disebut Letnan Jenderal Konstantin, aku tidak membuat sedikit suara pun, hanya berdasarkan perhitungan Tuan Letnan Jenderal sudah bisa mengetahui pencegatan aku yang diam-diam. Robert memuji. Dengan pengecualian, sekarang yang bisa mencegat di tengah jalan orang yang datang untuk menyelamatkan Rose, selain dirimu, ada siapa lagi? Kata Konstantin datar. Dengan tak berdaya Robert berkata, kalau saja aku tahu, maka tidak akan terlihat begitu jelas. Dirinya di tengah udara, berdiri di atas angin, menghadap ke semua orang di kapal perang sambil merentangkan tangan dan berkata, baiklah, seperti yang kalian lihat aku sudah datang, sekarang lepaskan orang. Konstantin curiga telinganya salah dengar, kamu bilang apa? Lepaskan orang, sahut Robert. Tuan Windstalker, takutnya kamu masih tidak jelas dengan keadaan, gelak Konstantin tidak bisa menahan tawa. Kasih aku muka, jangan membuat masalah menjadi besar, tawa Robert. Kalian pasukan binatang buas, bukannya senang dengan keributan. Kali ini memberi kesempatan untuk kalian membuat keributan dengan markas World Government, bagaimana ingin menyerah? Kata Konstantin dengan ekspresi ingin tertawa tapi juga tidak. Tuan Letnan Jenderal bercanda, ujar Robert. Tuan Windstalker, kami tidak akan melepaskan orang, kamu jangan berharap. Konstantin sepertinya sudah tidak sabar dan langsung berkata demikian. Tuan Letnan Jenderal, jangan terlalu banyak bicara, beri sedikit kelonggaran. Robert mencoba untuk mengambil kesempatan. Antara kita berdua, tidak perlu ada kelonggaran, sahut Konstantin dengan kasar. Wajah Robert menjadi muram, dia juga bukan orang yang mempunyai tabiat baik kini sebab dia merendahkan sikapnya, karena khawatir Jesse ada di tangan mereka. Hasilnya Letnan Jenderal Konstantin, malah berlagak dan tidak melepaskan orang. Aku katakan untuk terakhir kali, lepaskan orang. Senyum Robert pelan-pelan menghilang dan berkata sungguh-sungguh. Tidak mungkin, tolak Konstantin. Mata Robert menjadi kemerah-merahan, hawa kengerian menyelimuti semua armada, kalau begitu aku akan merebut dengan paksa. Robert Windstalker, melawan 10 kapal perang.